Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Baik, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran beliau hingga hari kiamat. Baik jamaah sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita eh, hukum mad far'i, dan kita sudah masuk ke mad wajib muttasil kemarin. Ya, definisinya sudah, kemudian panjang harokatnya juga sudah. Jadi mad wajib muttasil atau mad muttasil itu kalau apa namanya panjang harokat min tariq syatibiyah berapa harokat? Tariq 4, syatibiyah berapa harokat? 4, 5. 4 aja. Ingetin. 4 harokat. Itu tariq syatibiyah. Ya. Adapun 4-5 itu adalah tariqnya at-taisir. Ingetin. Tariqnya at-taisir Abu Amr Ad-Dani. Ya, karena matan Syatibiyah itu Al-Imam Asy-Syatibi adalah rangkuman dari At-Taisir. Jadi At-Taisir itu bentuk nasrnya, tetapi dibikin nazam, dirangkum oleh Al-Imam oleh Al-Imam Asy-Syatibi, ya, dalam matan Syatibiyah yang mana berjudul aslinya apa? Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Sehingga apa namanya? Yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syatibi itu sebenarnya adalah 4 harokat aja. Ya. Adapun 4 dan 5 itu adalah dari kitab At-Taisir, yaitu Abu Amr Ad-Dani. Maka karena 4 sudah dipilih oleh Al-Imam Asy-Syatibi, maka ada opsi 5 gitu loh. Sehingga 4 dan 5 ini bisa disebut dengan Tariq Syatibiyah. Tapi Tariq Syatibiyah itu lebih familiar dengan istilah berapa harokat? 4 harokat. Maka dengan menyebutkan 4 harokat Tariq Syatibiyah itu sudah cukup. Ingetin, jangan bilang 4 atau 5. Jadi tahu asalnya. Jelas gak sampai sini? Bisa bisa menjelaskan nggak ke orang lain demikian? Bisa paham nggak maksudnya? Hah? Oke. Adapun Tariq Thayyibatun Nashr, maka dalam riwayat Hafs an Asim itu 4, 5, dan 6 harokat. Apa bedanya Tariq Syatibiyah dengan Thayyibah? Apa bedanya? Kalau Syatibiyah itu lebih jalur periwayatannya tidak bercabang. Jadi dia satu silsilah aja. Satu jalur periwayatan dari Al-Imam Asy-Syatibi terus sampai Imam Hafs sampai Imam Asim. Adapun Thayyibatun Nashr ini adalah dari Al-Imam Ibnu Al-Jazari, mengumpulkan semua jalur periwayatan sehingga tidak hanya yang ada dalam matan Syatibiyah, At-Taisirnya Abu Amr Ad-Dani, tapi juga dari torik-torik yang lain, dari jalur-jalur periwayatan yang lain, sehingga ada opsi atau ada harokat lain, wajah lain dalam torik Thayyibah, yang mana dia lebih bercabang, lebih luas lagi. Jelas ya? Baik. Kenapa di sini standarnya 4? Karena memang mad wajib muttasil itu dalam semua jalur periwayatan itu tidak pernah kurang dari 2 harokat. Ya, atau walaupun sebenarnya ada versi 3 harokat, ya fuwaikul qasr,
tetapi itu torik thayyibahnya dari riwayat Qalun atau dalam qiraahnya Abu Amr Ad-Dani. Seperti itu. Ya, jelas ya? Namun di sini ada beberapa kasus ya, ada beberapa kasus yang perlu dipahami. Walaupun dari jalur Syatibiyah yang kita baca 4 harokat, ya bahkan dia juga ada wajah 6 harokat. Nah, kondisinya gimana nanti? Bahkan di sini saat bacaan wasal, baik Hamzah berada di tengah atau di akhir, maka dibaca dalam tarik Syatibiyah itu, mad wajib muttasil dibaca apa? 4 harokat. Sawa'un alaihim. Sawa'un alaihim si'at wujuhul ladzina kafaru. Bisa ngikutin saya nggak? Sawa'un alaihim. Silakan. alaihim. Perhatikan di situ sawa wawunya harus sempurna ya. Jangan sawa, wa, wa. Nah, wawu harus jelas. Ya, juga nggak perlu ditekan sawa, tidak demikian. Lembut aja biasa, sawa, wa, tapi sempurna. Ya, seperti kita membaca kasus lain misalkan waqala sawaba. Waqala sawaba. Jangan jangan. Itu berarti sekalian. Ya, jelas? Apa namanya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Bacanya gimana? Qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Atau kasus lain misalkan au kasayyibin minas sawa'iqi hadaral maut. Minas sawa'iqi. Sawa'iqi hadaral maut. Itu juga harus disempurnakan bacaan-bacaan wow. Oke. Terus contoh yang selanjutnya adalah si'at wujuhul ladzina kafaru. Silakan. Si'at wujuhul ladzina kafaru. Nah, di situ. Di sini uniknya pada penulisan sawaun maka hamzahnya dia ala satr ya. Ditulis tanpa bentuk. Bi ghairi surah, tanpa bentuk. Adapun si'at di situ ditulis ala nabr. Ya. Dia ada bentuknya di sini. Maka di sini tetap disebut si'a, apakah sawaun atau si'a ini hamzahnya huruf mad bertemu dengan hamzah qata pada satu kata yang sama. Nah, itu pokoknya wajib muttasil. Berapa harokat tadi? 4 harokat. 4 harokat ini toriknya siapa? Syatibiyah. Kalau misalkan kita sebut 5 harokat, maka ini adalah bisa disebut torik syatibiyah tapi dari At-Taisir, Abu Amr Ad-Dani. Dan Abu Amr Ad-Dani dalam kitab At-Taisir menyebutkan 2 wajah sebenarnya. 4 dan 5. 4 dan 5. Karena 4 yang dipilih oleh Al-Imam Syatibi dalam matan Syatibiyah, maka yang belum apa? 5. Jelas sampai sini? Itu harus tahu tuh. Jangan tiba-tiba bilang berapa torik Syatibiyah? 4 atau 5? Nah, ini antara 2 kemungkinan. Dia nggak tahu sejarahnya sehingga hanya menyebutkan dalam kitab-kitab tajwid jelas itu 4 atau 5. Padahal torik Syatibiyah itu adalah 4 doang. Nah, nanti dari mana Ustadz? Nah, ada dalilnya nanti di bawah. Ada dalilnya nanti di bawah. Oke, sebentar. Tapi ada kasus yang mana di sini mad wajib muttasil itu boleh dibaca panjang sampai 6 harokat. Ya, kapan? Nah, ini kondisinya. Ketika waqaf. Ketika waqaf dan hamzahnya itu mutatarrifah. Hamzahnya di akhir. Ya, dan hampir banyak terjadi yang namanya mad muttasil atau wajib muttasil itu adalah hamzah
di ujung, di akhir. Berbeda dengan siat. Kalau siat ini, ya kan, ini ada tak taknis, sehingga ini nggak masuk. Contohnya kayak sawa. Contoh lain misalkan wal fahsya fis sama. Nah, jadi saat wakaf pada bacaan mad wajib atau kondisi atau bentuk mad wajib seperti ini, maka ya dibaca boleh sampai berapa harokat? 6 harokat. Berarti gimana cara bacanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Perhatikan. Wal fahsya sampai 6 harokat. Ya. Jadi di sini wajahnya yang kita baca adalah berapa harokat yang kita baca? Jadi wal fahsya ketika wakaf di situ ada berapa wajah bacaannya? Ada berapa wajah? Ada berapa harokat? 6. 6. Kok 6? 6 doang. 2. Ada berapa harokat? Dua wajah. Ada kebolehannya berapa wajah? 3 ya. Sebutkan. Kalau 3. 4, 5, 4, dan 5, dan 6. Masya Allah. Sama juga fis sama gitu ya. Fis sama gitu ya. Fis sama berarti sama juga 3 wajah gitu. Nah, di sini perlu saya luruskan lagi. Kira-kira kalau saya mau tanya, mad wajib mutasil itu yang diaplikasikan berapa harokat sih? Dua-duanya atau satu aja? satu. Nah, ingetin. Aplikasinya dalam Thorik Syatibiyah ingat, pokoknya ingat 4 aja. Ini kok 5 gitu loh. Mentang-mentang gitu loh. Ini perlu disosialisasikan kembali ini. Aplikasinya Thorik Syatibiyah itu 4 harokat. Maka ingat pertanyaan saya. Ketika membaca wakaf di sini wal fahsya, bacaan yang kita praktekkan itu berapa wajah? Maka 4 yang kita baca standar dan tambah 1 lagi boleh 6. Jadi 3 atau 2 atau 1? 2. 2. Maka jawabannya berapa? 4 dan 6. Itu. Kecuali pertanyaannya begini. Berapakah wajah ketika mad wajib mutasil diwakafkan pada hamzah yang ada di ujung? Sebutkan berapa wajah dalam bacaan mad wajib mutasil. Baru kita sebutkan semuanya. 4, 5, dan 6. Tapi kalau pertanyaannya ketika kita membaca secara aplikasi gitu kan, maka berapa wajah yang dibaca? Maka pilih salah satu 4 harokat standarnya. Apakah boleh Ustadz? Saya nggak pakai yang 4 Ustadz, saya pakai yang 5. Boleh aja, yang penting konsisten. Ingetin itu. Mau pakai 4 kek, mau pakai 5 kek, yang penting apa? Konsisten. Cuman kenapa kok pakai 4? Karena 4 itu ngitungnya mudah. Ingetin itu. 4 itu ngitungnya mudah. Sebagaimana ketika kita wakaf pada mad arid li sukun, pakai yang 4 itu lebih mudah. Ada orang ketika pakai baca 2 harokat, dia baca begini misalkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pakai yang berapa harokat? Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba itu berapa harokat? Berapa harokat itu? Al-alamin. Rabbil alamin. Berapa harokat itu? 4. 4. Itu enggak kurang 4. 3 berarti. Segitu kurang. 3. Enggak ada masa wajah mad arid lil sukun ada 3 harokat. 2 kelebihan. Nah, makanya sebenarnya pakai yang tawasud itu lebih mudah. Maka ketika kita panjangkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, segitu 4 harokat. Jangan tanggung dan juga gitu. Jelas sampai sini? Khair insyaallah.
Maka wajah yang sebenarnya familiar itu qasr, tawasud, dan isba'. Gitu ya. Khair insyaallah. Ya, jadi di sini maka cara bacanya adalah 4 dan 6. Sebagaimana waktu itu saya ketika kalau lagi setoran sama Syekh Farabi itu, ini disinggung nih. Coba waktu itu saya ditanya gitu. Setia di antum kalau baca ini berapa harokat? Maka karena saya paham pertanyaannya secara aplikasi itu pakai yang 4, maka saya bilang 4 dan 6. Maka langsung dibetulkan. Jangan bilang 5. Sebagaimana yang tadi sempat saya mau jawab 4, 5, dan 6. Itu teorinya. Kalau kita mau menyebutkan semua wajah yang memang boleh atau ada dalam bacaan ketika wakaf. Ingatin itu. Paham nggak sampai sini jamaah? Oke. 4 dan 5. 4 atau 5 itu sebenarnya sudah menjadi standarnya wajib muttasil. Tetapi di sini yang kita pertanyakan adalah kenapa kok ada kebolehan bacaan 6 khususnya kondisi begini. Maka di sini adalah karena dikiaskan pada bacaan mad arid lis sukun. Betul nggak? Maka di sini kasusnya sama seperti apa yang terjadi dalam mad arid lis sukun. Jelas nggak? Apa itu mad arid lis sukun? Ketika ada huruf mad dan ada huruf yang disukunkan sukun arid. Sebab waqaf. Adapun di sini adalah sukun arid tersebut hurufnya hamzah. Jelas nggak? Hurufnya apa? Hamzah. Maka di sini ada namanya aqwas sababain. Terkumpul apa aja? Mad wajib muttasil dan mad arid lis sukun. Ketika kita akumulasi, kita himpun kedua hukumnya ini, coba yang lebih panjang atau yang lebih kalau kita lihat aqwas sababain, yang lebih kuat mad wajib muttasil atau mad arid lis sukun? Mad Arid arid lis sukun. Mad Hah? mutasil. Arid lis sukun. Ayo. Mad arid lis sukun atau mad wajib muttasil? Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Apa Mad wajib. dalilnya? Kasih dalilnya. Ayo, ada yang bilang mad wajib muttasil. Mana dalilnya? Maka jawabannya yang kuat adalah mad lazim. Baik, yang kuat adalah mad wajib muttasil. Jadi urutannya adalah aqwal mududi lazimun. Famat tasol tuh. Jadi aqwal mudud hukum mad yang paling kuat itu adalah lazim. Urutan yang pertama lazim. Famat tasol, maka yang kedua adalah mad wajib muttasil. Terus yang ketiga wa aridun wa dzun fisalin. Yang ketiga arid lisukun baru mad munfasil. Nah, jadi di sini ketika kita compare ya kan, kita bandingkan antara kumpulnya mad wajib muttasil pada bacaan fis sama wal fahsya mau wasal maupun waqaf, ya itu tetap mad wajib muttasil, ya bacaannya 4 atau 5 katakan. Kemudian yang kedua ternyata kasus ketika waqaf dia juga mirip dalam kasusnya bentuknya mad arid lis sukun. Maka di sini tentu berkumpul mad wajib muttasil dan mad arid lis sukun. Nah, sekarang gimana cara menghukumi ketika ada dua kumpul mad? Jawabannya apa? Ketika salah satunya lemah, maka diamalkan yang kuat. Ketika sama-sama kuat, maka diambil wajah yang kesamaannya. Paham nggak maksudnya? Nih, cara compare-nya begini. Sebenarnya di buku ini ada. Kalau mau buka itu bahasannya ada di kaidah aqwas sababain 241 sampai seterusnya. Saya kasihkan sebuah analogi begini. Ingatin ya, ini penting nih untuk
mengkomparasikan akwal mudud. Jadi saya akan bikin tabel di sini. Ya, saya akan bikin tabel. Kira-kira di layar udah ada belum jamaah? Ada. Udah ada? Nah, sebentar biar saya yakin. Saya ulangi. Nah, desktop aja lah biar enak. Baik. Jadi di sini kan tadi apa? Mad wajib mutasil. Ini yang paling kuat kita taruh di atas. Ya. Wajib mutasil. Ini kan. Terus di bawahnya arid lis sukun. Ya enggak? Nah, mad wajib mutasil berapa harokat? 4, 4 harokat. 5. Nah, Betul nggak? 4, 5. Kemudian selanjutnya mad arid lis sukun berapa coba wajahnya dia? 2, 2, 4, 4, 6. 6. Maka kaidahnya begini. Kalau kita komparasi akwal mudud, ya mad wajib mutasil dengan mad arid li sukun, maka ketika ada yang lemah, yang kuatlah yang diunggulkan. Coba. Di sini mad wajib mutasil, dia ada nggak wajah 2? Nggak mungkin. Ya kan, di sini silang. Maka tentunya arid li sukun yang 2 ini juga sama. Dia nggak digunakan. Karena tentu tidak ada wajah yang nggak boleh kurang gitu loh. Maka di sini saya anggap saya warnain merah. Ini nggak ini apa namanya? Nggak jadi dia, nggak boleh. Ya ini silang gitu. Terus ketika dia sama-sama kuat, maka dipakai yang 4 harokat. Ada nggak mad wajib mutasil 4 harokat? Ada nggak dalam mad arid disukun 4 harokat? Jawabannya ada. Maka secara aplikasi ini sudah dipraktekkan dua-duanya. Jelas nggak? Misalkan kita warnain apa? Hijau. Ya, kita warnain hijau. Ini diaplikasikan. Nah, kemudian yang 5 tentu ini kita aplikasikan. Nah, maka tentu di sini 6 lah yang diambil dalam mad arid lisukun. Walaupun misalkan kita katakan 4 udah adalah pada mad wajib mutasil, maka 4 yang arid lisukun nggak usah dianggap karena sudah ada. Maka kita akan mengambil yang sisi yang paling kuat untuk bisa apa namanya ya, mengungguli atau bukan mengungguli, menyamai ya, menandingi wajib mutasil. Jadi nggak boleh dengan wajah yang paling lemah, karena yang lemah ini tentu akan di ilgha, akan di apa ya, tidak dipraktekkan. Jelas sampai sini? Diabaikan. Maka di sini yang digunakan adalah pertama wajah 4, kemudian wajah 5, dan wajah 6. 6 inilah yang punya mad arid lisukun yang dipakai. Kenapa alasannya? Tadi, karena ketika berkumpul 2 hukum mad, maka ketika dia ada yang lemah itu di ilgha, ketika ternyata yang lemah ini masih ada sisi yang kuatlah diambil wajahnya. Bukan yang paling lemah atau sama. Bahkan yang sama itu tidak usah kalau misalkan sudah dimiliki oleh tingkatan hukum mad yang paling kuat itu. Jelas nggak sampai sini? Nah, ini komparasinya begini kurang lebih. Ya, sekarang tahu kan yang 6 harokat ini? Ya. Nanti ada ini lagi sebenarnya bahasannya. Kok kenapa di situ ada wajah 6 harokat? Nah, itu dia. Itu jawabannya nanti kita lihat di sebab bacaan 6 harokat pada mad arid lisukun. Nanti insya Allah. Kalau sudah sampai di bahasannya. Sampai sini paham nggak? Ya, adapun dalilnya yang mengatakan boleh 6 harokat, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ali As-Samanudi dalam Tuhfah As-Samanudiyah, wal madda qabla al-hamzi wasit wamduda khamsan. Tuh. Wal madda qabla al-hamzi, dan ketika ada huruf mad ya setelahnya hamzah, maksudnya mad wajib muttasil, wasit maka bacalah dengan tawassut 4 harokat, wamduda khamsan dan juga baca dengan wajah 5 harokat, wa kalma
dan contoh seperti alma, fis sama, wal fahsya. Nah, itu ketika ada hamzah di mutatarrifah di akhir, kif bisittin zaida, maka ketika baca waqaf tambahlah dengan wajah satu lagi 6 harokat. Jelas sampai sini jamaah? Jadi kalau mau baca mad wajib muttasil sampai kelebihan 6 harokat kapan? Ketika waqaf pada kasus-kasus seperti ini. Ya enggak? Jelas sampai sini? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Langsung dikoreksi. Wal fahsya itu panjang amat. Saya pakai yang 6 harokat Ustadz. Oh iya boleh. Karena alasan tadi khusus di situ. Ya, jadi boleh kayak nggak stabil. Misalkan di sini pakai 4, ini 6 juga nggak ada masalah insya Allah. Ya, karena kebolehan tadi. Ya, adapun ketika kita ingin membaca dengan konsisten, misalkan dengan stabil, boleh pakai yang wajah 4-4 formasinya. Itu juga boleh. Khairlah insya Allah. Nah, adapun tadi saya sampaikan bahwa apa yang diisyaratkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, maksudnya matan Syatibiyah, bahwa beliau memilih dengan tawassut 4. Apa kata beliau? Idza alifun aw ya'uha ba'da kasratin. Apabila huruf alif atau ya setelah kasrah, huruf waw setelah dhamma bertemu huruf hamzah, maka alif ya dan waw dipanjangkan. Ya, laqiyal hamzah tuwila. Tuh. Nih kata-kata tuwila ini nih, kata-kata tuwila. Di sini ada footnote 570. 570. Dalam bait ini tidak disebutkan harokat yang terletak sebelum alif karena sudah maklum huruf alif hanya akan aktif apabila terletak sebelumnya harokat fathah. Hal ini berbeda dengan huruf wawu sakinah dan ya sakinah tetap dapat ditemukan bila terletak sebelum fathah. Oh, ini hanya penjelasan keterangan di sini hanya disebutkan alif padahal ya ya itu sebelumnya setelah kasroh dan waw setelah dom. Baik. Di sini yang saya ingin singgung kata-kata tuwila. Al-Imam Asy-Syatibi itu mengisyaratkan tuwila. Maka tentu muridnya lah siapa itu? Al-Imam ya As-Sakhawi. Al-Imam As-Sakhawi yang menjelaskan. Karena muridnya Al-Imam Asy-Syatibi siapa? Al-Imam As-Sakhawi. Ya, yang menjelaskan dalam syarah Syatibiyah, kitab beliau adalah Fathul Wasit, Syarah Al-Qasid, wa kana syaikhuna yara fi hadza darbi. Nah, ini jelas ya dalam syarah-syarah Syatibiyah itu pasti akan dikutip pernyataan atau penjelasan syarah dari muridnya Al-Imam Asy-Syatibi. Tentu karena muridnya langsung sehingga muridnya yang tahu isyaratnya dari apa yang disebutkan oleh gurunya. Apa kata beliau? Wa kana syaikhuna. Ya, adalah syekh kami, guru kami dahulu ya fi hadzal darbi, yang mana berpendapat pada contoh ini bi maddataini tula li warshin wa hamzah. Yang mana ada 2 klasifikasi, ada 2 bacaan panjang dalam mad wajib muttasil. Apa itu? Tula li warshin wa hamzah. Membaca dengan mad wajib muttasil itu tul. Tul berapa harokat? Isba' 6 harokat. Jadi ada 2 klasifikasi mad wajib muttasil di sini. Kata Al-Imam As-Sakhawi, beliau menjelaskan dalam bait matan Syatibiyah gurunya 168. Ya, kata beliau bahwa bacaan mad wajib muttasil itu dibaca 6 harokat untuk 2 siapa itu? Warsh dan Hamzah. Warsh dan Hamzah. Nah, selanjutnya wa wusta liman baqiya. Dan yang 4 harokat bagi yang tersisa. Jelas sampai sini jamaah? Nah, kata-kata wusta ini tolong ditandahin. Kata-kata wusta ya. Kata-kata wusta tolong digaris bawahi ya jamaah. Karena wusta ini menunjukkan 4 harokat. Ada nggak di situ khamsah? Wusta mana wusta? Tawassut. Wusta itu artinya apa? Tawassut. Jelas sampai sini? Ya.
Nah, berarti kalau dalam qiraat sab'ah, karena matan syatibiyah itu adalah berbicara qiraat sab'ah. Maka kalau misalkan yang membaca 6 harokat tul itu Warsh dan Hamzah, maka siapa aja yang membaca 4 harokat? Selainnya, sisanya. Berarti qalun, siapa lagi? Hah? Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, terus siapa lagi? Asim, terus siapa lagi? Ali Al-Kisai. Itu semuanya kalau disebut imamnya berarti dua perawinya ikut. Kalau di sini Warsh, karena Warsh ini adalah salah satu perawinya Imam Nafi', maka tentu qalunlah yang membaca 4 harokat pada mad wajib muttasil. Berbeda kalau nanti kasusnya mad munfasil, itu lebih ada variasinya. Ya, adapun simpelnya, sederhananya pembagian mad wajib muttasil hanya 2 klasifikasinya dalam qiraat sab'ah. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi ketika menjelaskan ya bait ya qasidah 168 gurunya Al-Imam Asy-Syatibi. Ya, di situ beliau bilang wa kana syaikhuna yara fi hadha darbi bimaddataini. Ya. Ya, di sini syekh kami menjelaskan bahwa dalam kasus mad wajib muttasil itu ada 2 hukum mad atau ada 2 klasifikasi mad, yaitu tul dan tawassut. Tul dan wusta. Ya, jelas sampai sini jamaah? Khair insyaallah. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Hah? Tidak ada? Jelas? Jelas, Ustaz. Nah, Lanjut Ustaz. ya. Sekarang saya akan membahas poin E. Kira-kira poin E ini pada paham nggak kolom ini? Kolom ini pada paham nggak maksudnya apa? Hah? Aujuh opsi waqaf wajib muttasil. Ada yang paham nggak? Ini dalam kitab-kitab tajwid berbahasa Arab namanya al-waqfu fi awakhiril kalim. Itu judulnya begitu. Cara wakaf pada akhir kata. Dan kata di sini adalah kasusnya hukum mad wajib muttasil. Maka cara wakafnya disebutkan dalam kolom ini. Ya, ini bikinnya susah ya jamaah. Ya, adapun kalau lihat referensi-referensi Arab itu ya tinggal berbentuknya nggak ada kolom-kolom. Nah, ini alhamdulillah waktu saya susun 2019 ya 2017-18 lah itu sudah saya bentuk seperti ini karena waktu itu konsepnya sama seperti buku Makharijul Huruf was Sifat. Walaupun saat revisi tentu saya sempurnakan, saya perkuat dengan dalil ada di bawah. Nah, jadi ceritanya begini. Kita itu wakaf, coba sebutkan cara wakaf. Ada berapakah cara wakaf? Jawabannya gimana? Hah? Ada berapakah cara wakaf? Nggak ada yang jawab? Ada 2. Halo? Ada 2, apa aja? Mana ini? Ada Sukun dan cara. harap. Nih, ada yang sukun, ismam, rom, masya Allah. Betul. Apakah cukup ini doang? Maka tulis cara wakaf di akhir kata ada 5. Pertama sukun, karena ini asli. Sebagaimana kita wakaf tentu dengan sukun. Namanya sukun mahab. Udah sukun absolut. Sukun mutlak. Ya, sukun. Oke, barusan disebut di sini Bu Eva, ismam, raum. Ada 2 lagi. Ada yang tahu? Yang 2 lagi adalah ibdal dan hadzf. Ibdal dan hadzf. Gitu. Nanti semua cara wakaf itu
Ya, kalau misalkan ia melebar dalam ranah kiroat, ya berarti ranahnya kiroat. Tapi yang diaplikasikan misalkan berbicara dalam riwayat Hafs, maka 3 ini dipraktekkan. Familiar, sukun, ismam, dan raum. Jadi itu cara wakaf. Apakah boleh dibaca Ustadz? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Maka hukumnya boleh. Adapun ibdal dan hadzf itu salah satu contoh kasusnya biasanya dalam riwayatnya atau dalam qiraatnya Imam Hamzah dan Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini perawinya siapa? Ibnu Hisham perawinya siapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Hisham. Kok Ibnu Hisham? Hisham. Jadi Ibnu Hisham, ulama nahu. Hisham. Hisham ini perawinya siapa? Ibnu Amir. Ya enggak? Hisham dan Ibnu Dzakwan itu perawinya Ibnu Amir. Kalau Abu Amr siapa perawinya? Hah? As-Susi dan Ad-Duri. Ya. Khair insyaallah jamaah. Baik. Maka di sini perhatikan ketika harokat kita wakaf pada harokat fathah. Berarti akhir dari huruf yang diwakafkan itu berharokat fathah. Contoh, waja'alna as-samaa'a yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Perhatikan di situ. Ya, semuanya berharokat fathah. Baik itu fathah i'rab waja'alna as-samaa'a karena as-sama di sini mu'rab ya, itu adalah apa? As-sama. Ya, as-sama'u itu adalah isim mufrad. Jamaknya samawat. Ya kan? Isim mufrad di sini jadi maf'ul bih. Maka as-sama'a ya ismun maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ya, jadi as-sama di sini jadi maf'ul bih dan dia mansub, alamat nasabnya adalah dengan fathah. Kemudian berbeda dengan insya'a, di situ fathah juga kan, tetapi dia mabni. Apa maksudnya mabni? Mabni itu berarti lawan mu'rab. Dia itu mabni itu dia artinya tidak berubah. Ya, berarti sya'a mau kayak gimana pun dia tetap sya'a. Ya, karena di sini sya'a ini kenapa dia mabni? Karena dia fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Mabniun 'alal fathi. Baik. Nah, ketika kita melihat bahwa di situ harokat fathah, ya waqaf pada harokat fathah pada mad wajib muttasil, maka ada 3 wajah cara bacanya. Dengan sukun mahad tentunya. Ini hanya dengan sukun. Maka cara bacanya 4, 5, 6. Kalau kita mau baca semua wajahnya. Kalau kita mau baca semua wajah yang ada dalam Thoriq Syatibiyah katakan. Ya, berarti bacanya gimana? Waja'alna as-samaa 4 harokat. Waja'alna as-samaa 5 harokat. Waja'alna as-samaa 6 harokat. Jelas sampai sini? Semuanya dengan sukun. Ya, karena di sini huruf yang di akhirnya itu berharokat fathah. Waqaf pada harokat fathah. Wajib muttasil. Berbeda kalau misalkan kita waqaf pada mad wajib muttasil yang berharokat dhammah. Baik itu dhammah i'rab atau dhammah mabni, maka ada 8 wajah. 8 wajah ini gimana Ustadz? 3 wajah yang sama pada sukun. Seperti yang sebelumnya ketika fathah. Ya, contohnya apa? Yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Perhatikan nih, man yasha'u. Di situ kita wakaf pada huruf hamzah yang berharokat dhammah. Contoh lain misalkan ketika kita wakaf misalkan wa ya sama'u. Ya, itu misalkan wakaf ikhtibari lah katakan. Nah, maka jawabannya berapa wajah ketika wakaf pada may yasha'u?
Maka kalau kita tahu hukumnya ada 8 wajah. Sukun dengan 3 wajah. Kemudian yang kedua selain sukun ada ismam. Nah, ismam pun dengan 3 wajah. Apa itu ismam? Ismam itu artinya adalah isyarat dhammah biduni saut. Mengisyaratkan dhammah tanpa ada suara. Karena di situ lihat sama ya may yasha'u, di situ harokatnya adalah dhammah. Maka 4, 5, 6 sebagaimana sukun mahad. Tahu nggak cara ismam pada bacaan 4, 5, 6? Perhatikan nih, saya praktekkan ya. Kita baca waya sama aja atau may yasha'u aja. Ya, yang 4 harokat. Berarti kita mengismamkannya setelah 4 harokat. Waya apa? May yasha. Jelas nggak? May yasha. Jelas nggak? Jadi isyarat dhammah doang. Isyarat apa? Dhammah doang setelah 4 harokat. Yang 5 misalkan may yasha. Jelas nggak? Yasha. Tidak diisyaratkan doang. Yang 6 may yasha. Udah, itu yang 6. Itu namanya ismam. Jelas sampai sini jamaah? Itu cara ismam. Adapun yang ketiga ada 2 wajah, tadi udah 6 ya, 3 2 dan menjadi 8 yaitu raum. Dan raum itu hanya 4 atau 5 harokat. Tidak ada 6 harokat. Ada yang tahu kenapa tidak ada 6? Kenapa tidak ada 6 pada raum? Rasa wasol. Karena ketika kita wasol pada mayyasha'u, kembali kepada standar wajah mad wajib muttasil, opsinya 4 dan 5. Maka hukum raum itu kal wasli. Ar-raumu kal wasli. Itu kaidah. Catat pinggirannya. Ar-raumu kal wasli. Hukum raum itu sama ketika wasol. Maka cara baca raum gimana? Raum itu berarti ada bunyi harokat yang cepat atau sedikit. Ya, yang mana hanya didengar yang dekat dan tidak yang jauh. Maka setelah 4 harokat dan 5 harokat. Saya contohkan begini. Waya sama mayyasha'u. Jangan dibaca mayyasha'u. Maka ini adalah harokat sempurna. Adapun raum itu adalah ya cepat. Atau mungkin kalau kita mau ada dalam banyak para ulama tajwid itu mempresentasikan atau membagi durasinya, ya ada yang mengatakan kira-kira 2/3 atau 1/3 raum ini. Yang mana? Karena 1/3. raum itu sama hampir mirip dengan ikhtilas walaupun dia beda. Raum itu hanya saat waqaf. Adapun ikhtilas bisa saat wasal dan bisa saat waqaf. Raum itu hanya di akhir dan ikhtilas bisa di tengah. Maka ada yang membagi antara 1/3 atau 2/3 yang mana kira-kira raum? Hah? Jawabannya? 2/3. Ayo, 2/3 atau 1/3? Ya, yang penting itu 2/3. adalah matematikanya. Ingetin, itu matematikanya. Ya, adapun dalam masalah ini tentu ada ulama yang menjadikan ini sebuah kaidah ya, yang namanya raum itu adalah al-isra'u fil harakah. Cepat dalam membaca harakah. Contoh misalkan gini. La ta'manuna manuna. Jadi dicepetin. La ta'manuna. Kan kalau sempurna kan begini. La ta'manuna nuna. Nah, gitu. Kayak saya lagi waktu saya talaki itu kan harus diperjelas misalkan. Ya kan? Nana itu harus jelas karena harokatnya sempurna. Kalau kita baca begini misalkan innallaha murukum itu sama seperti ikhtilas yang mana dalam qiraahnya Ad-Duri itu ada. Dalam riwayatnya Ad-Duri dari qiraahnya Abu Amr Al-Basri demikian. Contoh lain misalkan kayak dalam Syu'bah itu ni'imma. Ni'imma itu ainnya bisa diikhtilaskan. Berarti gimana bacanya? Dicepetin.
Ya, ni'mahi, ni'mahi, ni'mahi aslinya. Ni'mahi dibaca apa? Ni'mahi. Ada juga dengan wajah sukun, ni'mahi. Demikian. Nah, ini tidak bisa dibaca dengan mantap ya, dengan pasti, dengan maksimal, kecuali harus dengan talaqi di depan guru. Ya, inilah yang tidak bisa kita belajar Quran itu hanya otodidak atau tanpa berguru. Jelas ya cara baca raum? Nah, adapun yang kasroh maka dia ada 5 wajah, sukun dan raum saja. Kenapa tidak ada ismam? Kenapa tidak ada ismam? Karena ismam hanya terjadi pada harokat dhammah. Ingatin, ismam hanya terjadi pada harokat dhammah. Adapun raum hanya terjadi pada dhammah dan kasroh, tidak ada pada fathah. Jelas sampai sini? Kira-kira kolom ini bisa difahami enggak? Aujuh atau opsi atau cara wakaf wajib muttasil dengan kondisi harokat baik ketika fathah, dhammah, dan kasroh. Perhatikan, kalau fathah 3 wajah, kalau dhammah 8 wajah, kalau kasroh 5 wajah. Dalilnya mana? Nah, ini ada di bawah. Wal madda qabla al-hamzi wasit wa mduda khamsan wa kal maqif bi sittin zaida wa rafa ashmi mutlaqan wa rumhu kal jarri sampai seterusnya. Ya, khair insyaallah jamaah. Sampai sini ada yang bisa dipahami? Ternyata di sini ada penjelasan torik, mustalahat. Berikut penjelasan terkait beberapa istilah dalam hukuman far'i. Torik Syatibiyah, jalur periwayatan yang telah disebutkan oleh Al-Imam Syatibi, yaitu siapa? Al-Qasim bin Firruh, ya, Asy-Syatibi, Ar-Ru'aini, Al-Andalusi. Ya, matan Syatibiyah itu Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Ya, qiraat 7, wafat 590 Hijriah. Adapun Thariq Thayyibatun Nashr adalah jalur periwayatan yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abul Khair, ya, Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Ma'ruf bibnil Jazari dalam matan apa? Thayyibatun Nashr. Dan Thayyibatun Nashr itu adalah ringkasan dari An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Adapun Hirzul Amani wa Wajhut Tahani atau matan Syatibiyah adalah rangkuman dari kitab siapa? At-Taisir Abu Amr Ad-Dani. Sudah pada tahu belum informasi tersebut? Ya, baik. Itu dia. Adapun wajah, apa itu wajah? Maka wajah ada 2 makna. Kita kan sering dengar tuh wajah. Sebutkan wajahnya. Wajah itu ya mungkin bisa disebut sebagai opsi. Tapi ingat, opsi di sini ada 2. Wajah di sini ada 2 macam. Ada namanya al-awwal ma yarji'u ila takhyiril qari. Ya, wajah di yang pertama bisa bermakna opsi atau pilihan ragam bacaan seorang qari. Jadi maksudnya apa? Contoh misalkan kayak wakaf. Wakaf itu boleh wajah dengan sukun, boleh wajah dengan ismam, boleh wajah dengan raum. Ada juga kalau durasi panjang boleh qasr, boleh tawassut, boleh tul. Maka di sini fabi ayyi wajhin ata ajza'a. Wajah di sini artinya adalah karena dia opsi pilihan, karena ada variasi yang terdapat dalam bacaan, ya, terkait riwayat terkait, maka ketika kita mempraktekkan salah satu wajah aja maka itu boleh sah dan tidak mengurangi periwayatan. Itu makna wajah yang pertama. Jadi sekedar pilihan, pilih salah satunya sah, pilih salah satunya sahih. Tetapi ada wajah yang mana wajah ini betul maknanya sama opsi, tapi kita tidak bukan berarti kita pilih satu doang untuk dipraktekkan. Padahal ini wajib dipraktekkan semua wajahnya. Seperti apa? Tutlaqul aujuh ala turuki war riwayat ala sabilil adad la ala sabilit takhir. Nah, jadi dia
opsinya ini adalah opsi yang memang harus dibaca semua bilangannya. Maksudnya semuanya wajah yang ada. Bukan karena pilihan salah satunya cukup. Seperti pada apa namanya bacaan mad badal dalam riwayat Warsh disebut dengan salasatul badal. Maka dalam bacaan Warsh ini mad badal dibaca 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat ini sebenarnya harus dibaca semuanya. Harus dibaca apa? Semuanya. Karena ini opsi bukan seperti hukum mad arid li sukun, boleh pakai yang 2, boleh pakai yang 4, dan boleh pakai yang 6. Mungkin tergantung dari durasi bacaannya, tingkatan kecepatannya. Adapun di sini mau cepat atau lambat, kalau kita ingin menjamak, membaca dengan sempurna suatu riwayat, contoh dalam Warsh, maka semua wajahnya itu harus dibaca. Dan saya ngajarin ke murid saya itu karena ibaratnya kita belajar apa namanya, misalkan kayak kemarin Warsh, tolibah saya yang tadrib dan tahfidz itu saya ajarkan qiraat di pekan terakhir. Maka dalam pembelajaran tetap saya sampaikan bahwa Warsh itu punya 3 wajah mad badal. Tapi biasanya kita akadkan pakai salah satunya aja. Setelah itu konsistenkan. Walaupun sebenarnya kalau kita mau menjamak qiraat, pas ketemu bacaan Warsh misalkan, maka kita akan mengulang. Artinya kita akan membaca semua wajahnya setelah 2, nanti 4, setelah 4, nanti 6. Tentu ketika terakumulasi beberapa kasus ya bacaan dalam riwayat terkait, itu tentu semuanya punya konsekuensinya. Tidak hanya menyinggung mad badal doang. Jelas sampai sini jamaah? Itu dalam ranah jamak. Kira-kira paham nggak? Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Nggak ada? Jelas nggak? Bingung nggak? Sedikit bingung, Ustadz. Bingungnya di mana? Banyak sekali penjelasannya, tapi mudah-mudahan mau pelan-pelan dimengerti. Masya Allah. Muzaid, barakallahu fiq. Wafaqakumullah. Ustaz, izin sedikit Ustaz. Harapannya paham. Baik. Ya gimana? Ustaz, yang kita bahas tadi perihal apa namanya? Aujuh mad muttasil itu pada saat wakaf itu cara bacanya berarti Ustaz. Kalau perihal penamaan berarti bisa berubah Ustaz kalau diakses 6 harokat begitu Ustaz. Gimana? Jadi opsi wajah dari wakafnya wajib muttasil ini itu namanya masih perihal nama ini Ustaz. Masih apa? Perihal nama. Kenapa namanya? Jadi Tetap mad wajib. masih diakses 4 sama 5 itu masih namanya wajib muttasil. Tapi kalau Sama sudah aja. di 6, Kalau 6 sama aja mad wajib muttasil. Sama aja mad wajib muttasil. Cuman karena dia aqwa sababain, dan di situ apa namanya wajah yang 6 itu karena apa namanya dihimpun ada hukum mad arid li sukun, maka akhirnya menjadi apa? 6 harokat. Makanya namanya juga jadi lengkap itu. Di sini supaya nggak bingung, makanya di sini namanya apa? Mad wajib muttasil arid li sukun. Jelas nggak? Mad wajib muttasil arid li sukun. Gitu. Jelas? Itu supaya jelas kondisinya tersebut. Ya, ketika ada arid li sukun, maka sudah jelas di situ. Oke? Tapi kalau misalkan disebutkan sebagai mad wajib muttasil aja, ya, maka juga boleh. Juga boleh. Dan ini mafhum insyaallah. Dan ini apa namanya bisa difahami begitu. Jelas nggak? Nah, tapi supaya mungkin bagi orang yang tahu supaya nggak bingung,
silahkan kasus yang waqaf tadi, khususnya yang 6 harokat, namanya disempurnakan. Mad wajib muttasil arid lis sukun. Jelas nggak? Khair insyaallah. Gitu ya, mudah insyaallah. Ustaz Rafi. Nah, selanjutnya di sini ya mad wajib badal kabir. Ini juga sama. Sebenarnya ini mad wajib muttasil. Tapi lagi-lagi aqwa sababain. Berarti begini, kok mad badal Ustadz? Nah, mad badal di sini adalah mad badal yang memang dia betul ada mad badalnya. Pokoknya mau syabih bil badal, mau mad badal. Ketika ada hamzah di awal huruf mad itu udah mad badal namanya. Nah, ketika bentuknya terjadi dengan mad badal, mad badal kata setelahnya itu ya, kan mad badal itu kan hamzah ada huruf mad ya enggak? Setelah huruf mad ini ada hamzah lagi pada satu kata, maka dia jadinya mad badal dan mad wajib muttasil. Kira-kira kalau kita komparasi mad badal dengan mad wajib muttasil, mana yang lebih kuat? Jelas mad wajib muttasil. Maka kita baca dengan bacaan mad wajib muttasil. Karena kondisinya demikian, akhirnya namanya dengan mad wajib badal kabir. Gitu. Ini sebenarnya penamaan ini tidak terlalu penting. Kalau mau nggak diperhatikan atau ditinggalkan, nggak usah dihiraukan juga nggak ada masalah. Ya, cuman supaya lebih kerasa aqwas sababainnya sebenarnya. Contoh wari'a annas. Inna bura'a minkum. Nah, lihat di situ mana sih yang mana dia ada perkumpulan mad badal dan ada mad wajib muttasil. Contoh ri'a. Ri'a ini mad badal. Kemudian ada hamzah qatam, maka mad wajib muttasil. Kemudian buro'a. Buro'a itu mad badal dan ketemu hamzah pada satu kata yang sama maka di situ adalah ya tadi jadinya mad wajib badal kabir. Terus prakteknya gimana? Ya udah karena mad wajib yang lebih kuat, akhirnya mad wajib muttasil lah bacaannya yang dipraktekkan. Jelas sampai sini jamaah? Makanya panjang harokatnya gimana? Ya udah bacanya 4 atau 5 harokat. Dan ketika waqaf misalkan, ya, dan ketika waqaf baca mad adil sukun, maka boleh dibaca panjang 6 harokat. Nah, di sini sama kasusnya karena dia ada hamzah di ujung, maka ketika waqaf juga sama. Tadi seperti as-sama. Nah, boleh ada 6 harokat. Dalam pembahasan kaidah aqwa sababain berkumpul 3 hukum mad badal, mad wajib muttasil dan mad arid lisukun. Nah, maka di sini ketika berkumpul mad badal, mad wajib dan mad arid lisukun, tentu yang dipraktekkan adalah yang paling kuat. Kalau kita mau komparasikan dengan wajah-wajahnya, maka kita pretelin dulu semuanya wajahnya. Mad badal berapa harokat? 2. Mad wajib muttasil ada nggak? 2. Ya udah mad badal berarti dia disilang, digugurkan. Kenapa? Karena udah nggak bisa menyaingi. Karena kalau ingin menyaingi dengan yang kuat, itu minimal ada kesamaan harokatnya. Bahkan lebih. Nggak boleh turun ke bawah. Harusnya dia a'la. Ya, dia naik ke atas, bukan turun ke bawah. Itu kalau bertemu dengan hukum mad yang paling kuat. Jelas sampai sini? Kurang lebih begitu. Ya, bisa dibaca-baca sendiri. Satu lagi mad jaiz munfasil, kira-kira saya mau lanjut sedikit, siap ya? Sebelum kita lanjut ke mad jaiz munfasil, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Hah? Ada yang mau bertanya lagi? Karena Ustaz nih memperjelas pemahaman Ustaz. Baik. Jadi yang Anda bicarakan ini fokusnya masih pada qiraat Imam Asim, riwayat Hafs, Thoriq, Syatibiyah. Ya. Nggak ikut Thoriq yang lain Ustaz.
Jadi Ya. Ana pernah berdiskusi dengan salah satu ustaz gitu. Daurah waktu itu begitu. Hmm. Jadi kata as-sama ini dia hukumnya apa jadinya Ustaz? Ana bilang begitu. Maka beliau jawabnya, kalau antum ngambilnya 4 atau 5 harokat, maka dia mat wajib muttasil. Tapi kalau antum ngambilnya 6 harokat, maka dia derajatnya naik. Mat alijri sukun itu naik, akwa sababainnya itu naik. Karena dia ngikutin apa namanya? Sebab matnya itu mat lazim gitu, karena ketemu sukun gitu dia bilang. Jadi berubah namanya mat arid disukun gitu. Ya, karena yang bisa ngakses itu, jadi di antara alasan-alasan mat alijri sukun itu kenapa bisa diakses 6 karena Nah, menyerupai mat karena lazim melihat kan Ustaz. sukun asli. I'tidadan Ya, bisukunil asli. ya. Jadi dia Nah, tidak melihat sukun asli atau sukun aridnya, Ustaz. Nah, begitu katanya. Kalau mengakses 6 harokat itu, maka dia tidak melihat sukun aslinya atau sukun aridnya. Pokok ketemu sukun itu makanya bisa diakses 6 harokat mat alijri sukun itu begitu. Nah, kalau nah, kita ngaksesnya 6 harokat, maka dia ingat jadinya mat Ustaz. alijri sukun, Ustaz. Coba Ingatin mohon Ustaz. penjelasan, Ustaz. Ingatin Ustaz. Sukun mad lazim adalah sukun asli. Maka ketika menghukumi suatu hukum dia diserupakan pada mad lazim, maka tentu sukunnya itu adalah sukun asli. Jangan bilang tidak melihat sukun asli atau sukun arid. Karena melihat sukun arid inilah maka dia punya opsi nggak hanya 6. Bisa 4, bisa 2. Atau dia fleksibel gitu loh, masih dinamis. Tapi kalau melihat dia sukunnya sukun asli, maka dia tidak punya pilihan lain, itu diserupakan dengan mad lazim. Gitu Ustadz. Sedikit doang. Ya. Nah, adapun penamaan Ustadz Sirofi, tentu dalam masalah ini bisa diterima bahwa ketika kita mempraktekkan 4 atau 5 itu adalah standarnya mad wajib muttasil, tetapi ketika kita pakai 6, kita bilang itu apa namanya? Jadinya mat arid li sukun. Maka ketika kita menyebutkan mat arid li sukun aja itu kurang tepat. Di sini harus kita sebutkan semuanya. Maka kaidahnya begini. Oke, kalau misalkan perlu kita bahas sedikit aqwa sababain, kita buka halaman berapa tadi? 241. Ya, kaidahnya. Ini harus paham insya Allah ya. Nah, jadi ada 3 kaidah dalam hukum aqwa sababain. Nih, lihat kaidahnya. Nih, kaidah pertama. Idza ijtama'a as-sababani aw akthar min sababin ala harfi maddin wahidin u'mila as-sababul aqwa wa uhmilal al-ad'af. Nih, lihat, apabila berkumpul 2 sebab, ya, berkumpul misalkan 2 kasus, ya, pada satu huruf mad misalkan, pada satu kata misalkan, ada 2 hukum mad misalkan. Maka ketika berkumpul 2 hukum mad, maka kaidahnya adalah u'mila sababul aqwa, diaplikasikan, diaplikasikan aja. Maka dipraktekkan yang paling kuat sebabnya, tingkatannya, wa uhmilal ad'ab, dan dilemahkan, artinya dihiraukan. Ya, kok dihiraukan? Apa sih? Diabaikan yang lemah. Tapi ingat, fa in tasawaya fil quwah u'mila ma'an. Ini nih dalilnya nih. Ini kaidahnya Ustadz Sirofi. Ketika dua-duanya sama kuat, maka dipraktekkan keduanya. Atau ibaratnya kita mengakumulasi, menghimpun gitu loh. Nah, contoh di sini sebenarnya ada kasus yang barusan disebut. 5 nih, kasus 5. Mad muttasil dengan mad arid li sukun. Kasusnya yang nomor 5. Maka kita lihat nomor 5. Nah, lihat di sini. Ya, maka di sini yang bawah. Ya, yang bawah ini. Katakan yang 6 harokat.
Ya, yang 6 harokat. Lihat yang 6 harokat di sini, ya. Ketika kita mempraktekkan yang misalkan di sini mad muttasil, mad arid li sukun, ya yang wajah 6 harokat, mad muttasil 6, mad arid li sukun 2 misalkan karena dia 2 4 6. Kalau di sini kan mad arid 6 6 semua. 6 berarti pakai yang 6. 6 sama 4 pakai yang 6. 6 sama 6 berarti 6, berarti keduanya sama kuat. Nah, maka tentu dalam penamaan akhirnya para ulama menyebutkan dengan namanya begini Ustadz Sirofi, sebagaimana yang tertulis dalam buku ana, mad wajib muttasil arid lis sukun. Kalau kita sebutkan mad arid lis sukun aja seakan-akan kita mengihmalkan mad wajib muttasil yang sebenarnya dia juga punya wajah 6. Jelas nggak? Jelas nggak dengan kasus yang tadi? Jelas nggak ini Ustadz Sirofi? Dan itu sebenarnya nggak ada masalah penamaan itu. Hanya saja yang penting itu ma'ruf bahwa mad wajib muttasil yang mana ada hamzah mutatarrifah itu dibaca boleh dengan 6 harokat, ya, karena tadi melihat bahwa yang kasus ini sama seperti mad arid li sukun, maka mad arid li sukun ini ketika dia nggak matching atau nggak bisa mengungguli mad muttasil maka gagal. 4 ketika dia misalkan pakai 4 itu sudah ada dalam mad wajib muttasil maka dicaret. Akhirnya yang 6. Nah, yang 4 ini sebenarnya u'mila ma'an, diaplikasikan keduanya. Dan 6 juga sama sebenarnya tetap mad wajib muttasil masih menang dia 6 harokat. Tetapi ya ada juga ternyata mad arid li sukun dia wajah 6, maka 6 dan 6 itu sama-sama kuat. Seperti itu. Dan itu nggak ada masalah di situ Ustaz Sirofi. Ya, hanya saja penamaannya silahkan. Tapi Anda lebih suka dengan istilah tadi. U'mila ma'an. Jadi apa? Namanya keduanya digunakan. Karena kita harus kembali kepada dasar kekuatan mad itu. Yang pertama apa? Lazim. Yang kedua mad muttasil. Yang ketiga arid. Gimana kita mengkomparasikan antara mad muttasil dengan mad arid? Mad muttasil lebih kuat. Karena mad muttasil tidak pernah menerima wajah kurang dari 4 harokat atau 2 harokat. Dia nggak punya 2 harokat. Itu alasannya. Makanya lihat di sini. Mad muttasil, lihat kenapa dia itu tidak lebih kuat dari mad arid li sukun. Li ijma'il qurra ala maddihi waqtalafu fi miqdarihi. Jadi para ulama sudah konsensus ya. Para ulama telah berijma, bersepakat bahwa mad muttasil itu adalah ya panjang gitu loh, dibaca mad gitu loh. Lebih dari 2 harokat. Tetapi mereka masih berselisih pada mikdarnya. Makanya ada versi 4, ada versi 5, dan versi 6. Jelas? Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, adapun mad arid li sukun, kenapa dia lebih lemah daripada mad wajib muttasil? Karena dia walaupun ada wajah 6 harokat, melihat dari sukun asli itu mirip mad lazim, tetapi dia juga punya tawasud dan juga bahkan punya 2 harokat. Ketika melihat 2 harokat, maka dia tidak melihat waqaf, tapi dibaca seperti wasol. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Sabar ya, insya Allah ini nanti ada saatnya sampai di sini. Aqwa as-sababain. Tadi halaman berapa tuh lupa? Ya. Oke. Gitu Ustaz Sirofi yang Anda bisa jawab. Tapi insya Allah itu sesuatu hal yang sebenarnya khilaf lafzi aja. Hanya perbedaan dalam penamaan. Setuju atau tidak, Anda kira itu bukan sesuatu yang harus dipatenkan dengan satu istilah ini yang lebih tepat dan ini yang lebih tepat. Itu semuanya maksudnya sama. Hanya saja
mana kira-kira yang akan diprioritaskan, mana kira-kira. Adapun yang Ana tulis di buku Ana tentu itu ada referensinya, silahkan ya melihat dari mana penamaan itu diambil. Tadi halaman 208 ya, 208 katakan. Ya, misalkan ini 208, 568 dari mana? Nah, ini silakan buka Hidayatul Qari ila Tajwidil Kalamil Bari Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi. Jelas Ustaz Sirafi, ada di situ. Silakan dilihat. Ya, ada di situ. Barakallahu fiik. Gitu ya. Nah, Lagi satu Ustaz, baik. masih perihal apa namanya? Tingkatan mat nih Ustaz. Ya, Mohon dikoreksi Ustaz. Ketika kita mengakses misalnya 4 atau 5 harokat pada mad muttasil, maka karena derajatnya apa namanya? Mad alif dari sukun, maka tidak boleh diakses lebih daripada itu. Apakah kaidahnya seperti itu? Ustaz? kalau itu mad wajib muttasil. Misalnya mad wajib muttasil pada Thoriq Syatibi ini hanya bisa Ya, diakses 4 atau 5 kan Ustaz ya. terus Hitunglah kita pilih 4 atau 5 begitu. Maka terus mat yang berada, tingkatan mat yang berada di bawahnya, kan ada derajatnya Ustaz. Mulai dari lazim, wajib, terus alif dari sukun, jaiz dan seterusnya ya, ke bawah. Nah, maka apabila mat yang di bawahnya mat wajib muttasil ini atau mat muttasil ini memiliki apa namanya? wajah-wajah atau aujuh begitu, maka yang bisa diakses tidak lebih daripada harokat yang kita baca daripada mat muttasil itu Ustaz. ya, karena Apakah seperti itu? kaidahnya mu'milal aqwa. Karena kaidahnya harus dia minimal sama atau lebih, Ustaz. Minimal sama atau lebih, nggak boleh kurang. Yang sama berarti sudah dipraktekkan pada hukum mat terkait tersebut. Yang lebih itulah yang diambil. Bukan malah kurang. Jelas nggak? Ya. Jadi kalau misalkan dia udah ambil 6, misalkan, ya udah berarti 6 itu sudah maksimal gitu loh. Jadi 6 ini misalkan katakan ini mat adid li sukun yang diambil kok 6 karena yang bisa mengunggul ya, atau bukan mengunggul lah, ibaratnya menyamai derajatnya mat mutasil ketika di-compare itu, dikomparasikan, maka yang 6 lah yang berhak untuk diambil oleh mad wajib mutasil karena dia lebih kuat. Adapun yang 4 dan 2 itu tentu akan diilgha. Itu loh. Kurang lebih begitu. Ya. Jelas? Ya, Belum nggak ada Ustaz. masalah, insyaallah. Hah? Lagi sekali Ustaz, ada Ustaz. Berarti ini kita bicaranya pada Thoriq Syatibiyah aja Ustaz nih. Jadi Ya, mat wajib muttasil ini yang pernah ana baca dan pelajari Ustaz. Nggak tahu, mohon dilurusin kalau anak keliru. Jadi yang bisa diakses pada mat muttasil itu kan 4 atau 5 Ustaz. Sedangkan ya. pada mat alif dari sukun itu 2, 4 atau 6. Nah, ketika kita ngakses 4 pada mat muttasil, maka 6 tidak bisa diakses Ustaz pada mat alif dari sukun karena derajat matnya itu lebih di bawahnya mat muttasil secara aqwa sebab-sebab mat tadi itu Ustaz. Apakah iya seperti itu gitu. Jadi 6 tidak bisa kita baca. Oh. Nah, ini kembali kepada periwayatan Thoriq Syatibiyah. Maka Thoriq Syatibiyah cuma 4 dan 5. Kecuali kasus wakaf. Ini berbicara wasal atau wakaf antum harus diperjelas juga. Kita Mungkin pertama yang Anda maksud bicara mau secara umum sababen ya, tadi, Ustaz, ya. tapi karena antum bahasanya wakaf atau wasal, Anda bahasnya wasal nih, Ustaz. Misalnya Anda Wasal bacanya dong. Anda nggak berbicara wasal dari tadi. Wasal itu jelas bahwa kan tadi sebelum kita pindah ke sini itu kita berbicara wasal. Wasal itu konsisten standarnya mat wajib mutasil 4 dan 5 untuk Syatibiyah. Adapun ketika wakaf baru aqwas sababain. Baru di situ
Mad arid li sukunlah gabung dalam hukum ini. Jelas nggak? Maka kalau antum berbicara tadi wasol nggak bisa. Mana mungkin mad arid li sukun di-compare sama wasol. Emang mad arid li sukun kapan terjadi? Namanya juga arid li sukun saat waqaf. Nah, Ustaz, paham mana? Berarti Nah, gitu Ustaz. Jangan berlakunya antum dua sebab mat itu dalam kondisi yang sama berarti Ustaz ya. Nah, jadi gini. Kasus yang antum bilang itu juga sama seperti mad munfasil dengan mad silah tawilah atau silah kubro. Itu berlaku khasnya saat wasol. Ketika waqaf, maka kalau mad munfasil jadi matobi'i. Gugurlah itu sebab pertemuan hamzah pada dua kata yang terpisah. Jelas nggak? Jelas Nah, Ustaz. tapi tentu semuanya dibatasi dengan tadi wasol, waqaf, wasol, waqaf. Jadi nggak hanya dari satu perspektif aja gitu. Jelas sampai sini? Nah, insya Allah jelas. Makanya kita harus melihat sebab apa dulu, kondisinya apa dulu untuk bisa aqwas sababain. Sebagaimana misalkan tadi ada kumpulannya mad badal dengan mad wajib muttasil. Ini mad badal dan mad wajib muttasil tidak berbicara wasol waqaf. Mau wasol ke, mau waqaf ke, tapi tetap mad badal kalah gitu loh. Sehingga tetap kita mengunggulkan, mengaplikasikan mad wajib muttasil. Hanya saja ada nama. Sampai di sini namanya aja para ulama tajwid ada yang menyebutkan tetap mad badal itu dihimpun gitu loh. Jadinya mad wajib badal gitu loh. Jelas ya sampai sini? Oke? Tapi sebentar, untuk penamaan aja kalau kita perhatikan, nama yang paling kuat itu tetap di utama, di cover awal gitu loh. Seperti mad wajib muttasil dengan arid li sukun, maka mad wajib muttasilnya itu nama di awal baru mad wajib muttasil arid li sukun. Mad wajib badal kabir, berarti mad wajibnya yang diawali, baru setelah itu ada mad badal. Padahal di sini kan kasusnya gitu. Jelas nggak? Wallahu a'lam bishawab. Intinya nanti kalau untuk berbicara aqwas sababain, insya Allah ada di babnya. Dan itu insya Allah mudah. Kalau kita mengcompare ya, kalau kita mengcompare-nya itu insya Allah mudah-mudahan mudah. Karena anak nyusunnya dengan tadi ada silang, ada plus, ada checklist itu untuk menunjukkan bahwa dari halaman 241 itu mana yang diamalkan dan mana yang diilgha atau yang mana yang dilemahkan, tidak dipraktekkan. Seperti itu. Itu Ustaz Siropi yang Anda bisa jawab. Barakallahu fikum. Ya. Syukran Ustaz. Tadi Ustaz, ada kita yang lanjutkan Ustaz. Ya, Ustaz, nah, izin Ustaz, ya, menanggapi gimana? sedikit Ustaz. Ah, Jadi terkait dengan afwal mudud itu kita tidak bisa mengamalkan secara mutlak tentang tingkatan-tingkatan mat mana yang lebih kuat ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu ketika wasol maupun waqaf ya. Makanya kadang kita bingung ada istilah lahu sababain, mat lahu sababain. Padahal kalau kita perhatikan syaratnya kan afwal mudud ada tingkatan-tingkatannya gitu. Begitu Ustaz ya kesimpulannya. Mohon diluruskan Ustaz. kalau dia lahu sababai, jadi gini loh. Aqwal mudud itu maksudnya apa sih? Aqwas sababain itu maksudnya apa sih? Itu hanya melihat ibaratnya ada dalam satu kata berkumpul hukum mat gitu loh. Baik bisa jadi 2 atau bahkan 3. Ya enggak? Nah, jadi itu tentunya di sini berbicara harokat, baru ibaratnya tuh kalau matematika tajwid baru kita akan tahu mana yang lebih kuat ketika kita akan memaparkan semua durasi-durasinya gitu loh. Paham nggak? Terlepas dari sebab kenapa dia dibaca 2 harokat, itu sebabnya apa, kenapa dibaca 4, sebabnya apa, 5, sebabnya apa, dan 6, sebabnya apa, misalkan gitu. Gitu Ustadz. Jadi aqwas sababain itu sebenarnya pembahasan sederhananya itu begitu. Mengkomparasikan kenapa dia lebih kuat, karena tadi durasinya gitu loh. Dia lebih unggul gitu loh. Dengan
dengan isyarat para ulama bahwa apa dalilnya di kata Ibrahim Ali As-Samanudi atau kata Syekh Utsman bin Sulaiman Murad itu aqwa sababain. Ya. Ali As-Samanudi kan. Nah, kata beliau apa? Aqwal mududi falazimun. Na'am, falazimun famattasal wa fa'aridun wa dhinfisal fabadal gitu loh. Ya enggak? Nah, gitu. Jadi itu isyarat yang sudah Masya Allah Ali As-Samanudi mengurutkan gitu. Walaupun di buku Anda ini Anda jelasin lagi, Anda cari lagi. Nanti madlin gimana? Karena Anda harus memperkuat doktrin yang Anda sampaikan bahwa versi Anda itu doktrinnya adalah madlin itu enggak sampai 2 harokat. Maka Anda cari lagi dalil yang lain untuk memperkuat itu. Maka Anda dapetin lagi bahwa setelah di situ disebutkan mad badal tinggal 2 mad tabi'i baru kemudian mad lin atau huruf lin. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisali ya fadun fisalin fabadal wa sababa maddin idza ma wujida fa inna aqwa sababainin faradatul lihat. Ketika ada berkumpul 2 hukum mad pada satu kata gitu loh. Fa inna aqwas sababain, maka sebab yang paling kuat. Maksudnya apa coba sebab yang paling kuat? Ketika dia memiliki durasi yang lebih, itu infaroda dia akan diunggulkan. Jelas sampai sini? Hanya saja nanti untuk masalah penamaan yang tadi disinggung oleh Ustadz Sirofi, ya tentu harus tetap melihat nama yang mana urutan para ulama sudah menyebutkan Ustadz Sirofi. Misalkan dia mad wajib muttasil, maka jangan ujuk-ujuk kita bilang itu mad arid li sukun. Boleh. Tetapi kita jangan lupa, mad arid li sukun masih di bawah derajatnya mad muttasil. Akhirnya untuk selamat dari 2 pandangan ini, kita gabunglah namanya mad muttasil arid li sukun. Jelas sampai sini? Dan si arid li sukun itu kan cuma dompleng saat wakof gitu loh. Coba ketika wasol, udah nggak bakal diajak tuh arid li sukun. Jelas nggak maksudnya? Nah, maka tetap di sini kita kembali kepada dasar dari hukum mad terkait bahwa itu adalah punyanya mad muttasil. Gitu loh. Jadi ini pandangan pribadi. Silahkan. Kalau Anda pribadi tetap lebih memilih dengan istilah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi dalam Hidayatul Qari, penamaannya tidak murni itu menjadi mad arid li sukun. Iya, itu mad arid li sukun, tetapi tentu mad arid li sukun ini terjadi dalam hukumnya mad wajib muttasil. Jelas. Dan mad arid li sukun di sini adalah karena melihat tadi sukunnya itu adalah sukun asli. Maka yang dipakai pun 6. Kenapa? Karena itulah yang bisa menyaingi atau bisa ibaratnya kalau circle-nya dia itu kuat, itulah yang bisa masuk ke wajib muttasil. Karena 4 dan 2 tidak mungkin. Karena dia lemah. Gitu. Sasandi Ustadz Sirofi. Ya. Mungkin antara satu ustadz dengan ustadz yang lain semuanya punya cara berbeda-beda dalam menjelaskan. Tapi insya Allah anak kira maksudnya sama. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Ya, gak usah bingung, mudah insya Allah. Kalau kita tahu, jadi antum kalau mau aqwa sababain itu mungkin, antum harus hafal kaidah. Itu sebenarnya cuma ada 3 kaidahnya. Ya, cuma ada 3 kaidahnya. Dan ini tentu para jamaah yang lain jangan merasa bingung karena mau nggak mau kalau sudah masuk hukum bab mad itu kita akan bertemu dengan aqwal mudud. Ya tentu karena dia ada kasus-kasus yang ternyata bukan hanya satu hukum mad terkait yang dibahas. Tetapi ada juga dia terakumulasi dengan hukum mad yang lain. Maka disebut dengan sababan gitu loh. Atau aktsar minas sabab. Ya, baik itu ada 2 sebab atau lebih dari 2. Karena maksimal 3 ya.
yang dua misalkan, dan itu dalam Al-Quran, dalam mushaf tidak seluas semua mat bisa dicampur-campur kumpul, enggak. Ini harus dipahami juga. Semuanya tentu sudah disebutkan oleh para ulama dan sudah ibaratnya tuh dikumpulkan, dibikin apa ya, rumus atau diklasifikasikan. Ada 6 di sini misalkan. Mad lazim sama mad badal, mad muttasil sama mad badal, mad munfasil sama mad badal, mad arid disukun sama mad badal, mutasil arid lisukun yang sekarang kita bahas. Nanti ada yang 6 nih, 3 mutasil, badal sama arid lisukun. Udah. Tinggal nanti penjelasannya bagaimana gitu kan, mengaplikasikannya ketika dua. Ada lagi kaidah kedua nih. Kaidah kedua ini adalah apabila berkumpul dua mad idza jtama'a maddani min naw'aini, dari dua jenis yang berbeda, mukhtalifain fi ayatin wahidah fala yakhlu ayyakuna ahaduhuma aqwa minal akhar. Nah, ini nih yang tadi disinggung nih sama Ustaz Rofi, masalah durasi. Fa idza taqaddama al-qawiyyu 'ala ad-dha'if sawa ad-dha'ifu al-qawiyya aw nazala anhu. Nah, ini penting nih. Ketika yang kuat itu lebih dahulu daripada yang lemah. Ya, yang kuat dia lebih dahulu, dari lebih di depan gitu, diawali dari yang kuat daripada sebab yang lemah. Maka ya, yang lemah ini minimal banget dia harus sama dengan yang kuat, ya, au nazala anhu, atau harus menyamai yang kuat atau kurang darinya. Nah, nanti ini sebenarnya lebih enaknya pas lagi dicontohin. Contoh nih ya, mat arid berkumpul nah ini nanti masalahnya jamak nih. Ini masalahnya jamak ini. Ya, karena kita dalam riwayat Hafs itu juga ada menjamak. Karena ini berbicaranya bukan hanya Torik Syatibiyah juga. Kalau kita mau pakai Toibah apalagi, pusing juga ini. Ya. Contohnya misalkan di sini mat arid li sukun dengan madlin. Ya, mat arid li sukun dengan madlin. Bagaimana kita komparasi ya? Tentu kita paparkan semua wajah yang ada. Mat arid li sukun 246. Madlin 246. Maka tadi apa kaidahnya? Harus menyamai atau turun gitu loh. Maka di sini wajah yang dipraktekkan gimana? Ya, ini 2, 4, 6. Berarti yang dipraktekkan yang mana? Ya 2, 4, 6. Jelas nggak? 2, 4, 6. Kira-kira gimana? Hah? Izin, Ustaz. Berarti kayak yang ini yang Anda maksud tadi, Ustaz. Ya, ini yang antum maksud tadi. Jadi tingkatannya madlin ini kan lebih rendah daripada mad alid dari sukun, Ustaz. Jadi yang Betul. bisa diakses madlin itu 2 dengan 2. Ya. 2 harus sama. Kalau 4 boleh dengan 2, tapi kalau diakses 6 hanya boleh dengan 4. Jadi 6-nya nggak bisa diakses, nggak boleh sama dengan mad alid dari sukun. Seperti itu kayaknya nih, Ustaz ya. Iya, karena dia harus turun. Lebih turun. Berbeda yang bawah nih, yang bawah. Jika hukum mat yang lebih lemah mengawali yang kuat, maka yang kuat harus menyamai yang lemah atau lebih darinya. Berbeda. Ya, misalkan di sini ada mad wajib muttasil dengan mad jaiz. Coba di sini mana yang lebih dahulu? Sebentar, ini takutnya kebalik aneh ini menjelasinnya. Dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan ya? Atau Ya, dari kanan ke kiri. kanan ke kiri kan? Ya, Yang dari kanan ke kiri, pertama Ustaz. yang pertama itu madlin mad adil sukun. Harusnya mad adil sukun dulu baru madlin, karena yang kuat ke yang lemah. Ya kan, yang kuat yang lemah. Kalau yang bawah ini mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil, mana kira-kira yang dipraktekkan? Ini sebenarnya berbicaranya udah ke Torik Thaibah ya. Makanya ini lebih jelas nanti kalau kita menjamak gitu. Sebenarnya kemarin Anda diskusi ini dengan Ustadz Nur Rahman. Itu sempat ada diskusi masalah ini, alhamdulillah. Ya. Misalkan di situ kalau wajib mutasil standarnya 4 dan 5. Sedangkan mad jaiz munfasil 4, ya, 3, 2. Terus yang 5 berarti 5, 4,
3, 2. Kira-kira mana yang dipraktekkan? Tentu yang sama atau yang lebih darinya. Maka tentu yang sama ya atau yang nggak boleh turun darinya. Ya, ini 4 dan 5. Gitu. Pokoknya untuk masalah kaidah yang kedua ini insya Allah nanti kalau sekarang belum paham nanti ajalah sampai nunggu di saatnya. Ya, Ustaz, sampai nanti ada kaidah. Ya, silakan. untuk kaidah ini sama atau kurang darinya, tidak boleh melebihi. Ini berlaku untuk satu ayat yang sedang dibaca atau gimana, Ustaz? Ada batasan nggak, Ustaz? Oh, tentu satu ayat yang sedang dibaca karena ini masalah jamak Ustaz tadi Anda sampaikan. Jadi kalau kita menjamak di sini ya, kalau semua wajah yang kita baca maka berlakulah nih aqwa sababain. Ya, jadi ketika dia berkumpul kan bicaranya apa? Ketika dia berkumpul dalam satu ayat Ustaz. Ya, dalam satu ayat yang panjang itu kan ada kumpul misalkan di sini mad arid li sukun dan madlin. Contoh di sini nih. Ya. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Satu bacaan lah katakan, satu bacaan. Contoh ini satu bacaan kan ini kalau kita wakaf di sini berarti ya nggak berlaku. Tapi kan ketika kita wasal dan sampai qalu la dhair. Maka di sini berkumpul dua hukum mad apa itu? Mad arid li sukun dan mad lin. Nah, di sini yang dipermasalahkan adalah madlinnya gitu loh. Kita mau praktek madlin itu bagaimana? Maka tentu mengaplikasikannya seperti yang berlaku pada aqwa sababain yaitu arid li sukun dia lebih kuat. Jelas nggak? Jadi secara aplikasi madlin ya udah mengambil hukum dari mad arid li sukun. Begitu. Walaupun nanti sebenarnya kasus ini kalau dia sendiri udah nggak ada aqwa sababain. Jelas nggak? Maka di situ nanti doktrinan untuk yang dua harokat ini nanti Anda sampaikan ketika madlin. Itu Ustaz Sandi. Jadi ini maksudnya bukan satu ain gitu ya. Satu ain, kita lagi jadi imam atau kita lagi tilawah, sampai selesai temanya harus sesuai gitu. Betul. Tidak boleh, gitu ya? Ya, bisa begitu. Intinya adalah wasal dan wakaf itu kan ikhtiarnya si qari, iya nggak? Karena kan semua baik wakaf ataupun wasal itu kan ikhtiari yang menjadi bahasan gitu loh. Jelas? Nah, Nah, Ustaz. ya pokoknya begitulah. Mudallil dalikal kitabul la raiba fi. Masya Allah. Ini pelajaran-pelajaran ini harus ana murojaah ini. Nanti biar jelasinnya maksimal insya Allah saatnya. Ini kan ibaratnya lagi melebar nih ya. Mohon maaf kalau misalkan masih belum tertata. Tapi insya Allah ana usahakan. Karena tentu ini pernah ana bahas waktu itu. Ya, sama Ustadz Nur Rahman itu waktu diskusi. Dan alhamdulillah beliau bisa lebih cocok dengan apa yang ana jelasin di sini. Makanya mungkin beliau bikin buku itu ya mudah-mudahan sedikit ini ya mungkin menyempurnakan lah gitu. Tapi alhamdulillah ini anak bikin ini waktu itu nyusun ini nggak ada. Coba ada nggak yang nyusun ininya kayak begini? Itu anak udah nyari karena ini murni anak nggak pakai referensi. Tapi anak bagaimana nyusun waktu itu untuk memahami ini walaupun tentu kekurangan ada ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bagi orang yang membaca atau nanti pas kita bahas ini membantu untuk klasifikasi atau konsep yang anak susun dengan demikian. Gitu ya. Khairlah insyaallah jamaah. Anak kira cukup sampai di sini. Melebar juga kita nih. Nah, ada yang mau ditanyakan atau diskusi lagi? Ya. Nanti pertemuan selanjutnya Ana mau bahas terkait mad munfasil ya. Ini insyaallah mad munfasil Ana kira Ana mau merevisi definisinya supaya definisinya itu jami'un mani'un mujaz. Ijaz. Insyaallah. Walaupun definisi ini insya Allah sudah lebih udah cukup, tapi insya Allah ada
kasus yang lain yang menjadikan Anda tertarik untuk mendefinisikan dengan definisi yang lebih jami'un mani'un, yang lebih apa ya, singkat, padat, tetapi itu meliputi dari definisi mad munfasil. Sama dengan istilah jaiz ini perlu direvisi ya, jangan kita terlalu biasa menyebut jaiz, padahal di situ jaiz ini adalah kita melegalkan hukum bacaan 2 harokat. Adapun dalam riwayat Hafs an Asim Tariq Syatibiyah itu sebenarnya tidak ada mad munfasil yang dibaca jaiz. Apa artinya jaiz? Kebolehan mengakses 2 harokat, gitu kan? Maka cukuplah dengan penamaan mad munfasil. Ya, jangan jaiz munfasil. Walaupun itu sudah familiar, cuman kan seorang yang memahami materi secara mendetail tahu bagaimana yang lebih tepat dan yang lebih sesuai dengan apa yang berlaku dalam suatu riwayat yang kita baca hari ini. Gitu ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair.